Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam rangka kita pada hari ini untuk presentasi pada kegiatan Kombel kita. Izin juga kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian kepada rekan-rekan, begitu juga dengan tenaga pendidik. Jadi hari ini saya ingin mempresentasikan kegiatan co-kurikuler yang berjudul Aksisma, Aktivitas Senam Pagi Bersama. Jadi latar belakang masalah dari Aksisma ini sendiri yaitu aktivitas senam pagi di sekolah merupakan kegiatan rutin yang memiliki banyak manfaat bagi peserta didik. Selain meningkatkan kesehatan fisik, senam pagi juga dapat meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Namun dalam pelaksanaannya seringkali muncul permasalahan yang perlu diperhatikan. Salah satu masalah yang sering ditemui adalah kebosanan peserta didik akibat kurangnya variasi dalam gerakan senam. Gerakan yang monoton dan repetitif dapat mengurangi minat peserta didik untuk mengikuti kegiatan senam pagi. Hal ini tentu saja berdampak pada tujuan utama dari kegiatan senam pagi itu sendiri. Untuk mengatasi masalah kebosanan dan meningkatkan minat peserta didik, perlu adanya keterlibatan yang lebih aktif dari peserta didik dalam menentukan jenis gerakan senam. Dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan suara, kemudian menentukan jenis gerakan senam, dengan memberikan kesempatan ke peserta didik, maka akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap kegiatan senam pagi. Maka dari itu kami membuat program co-kurikuler Aksisma, Aktivitas Senam Pagi Bersama, yang melibatkan peserta didik dengan harapan selain untuk kesehatan, kebugaran, kegiatan senam pagi dapat menjadi wadah untuk membangun hubungan sosial yang positif di antara peserta didik, seperti belajar untuk saling menghargai, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah bersama. Inilah latar belakangnya Bapak dan Ibu, mengapa saya mengangkat Aksisma tadi. Sebenarnya kita sudah sering melaksanakan senam, tapi sering sekali kita lihat gurunya semangat di depan, teman-temannya semangat di depan, tapi anak-anak kita di belakang kurang semangatnya. Nah, jadi itu makanya saya angkatlah Aksisma ini. Kemudian tujuan program ini sendiri, saya ada angkat 4 aspek. Pertama, aspek pengetahuan, memperkenalkan berbagai jenis senam yang menyenangkan dan bermanfaat. Kemudian meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik. Aspek kesehatan, meningkatkan kebugaran fisik peserta didik, meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi risiko penyakit. Aspek keterampilan, meningkatkan koordinasi tubuh dan kelincahan, mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halus. Aspek sikap, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah tujuan program, di mana nanti di sini adalah menjadi harapan kita peserta didik tadi dapat mencapai tujuan ini, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi dalam memfasilitasi program aktivitas senam pagi di sekolah, hal-hal yang dilakukan yaitu 1. Guru melakukan sosialisasi tentang kebermanfaatan aktivitas senam pagi untuk tubuh dalam mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi kita harus menekankan dulu tentang manfaatnya. Kemudian, memberikan ruang kepada peserta didik untuk 1. Bersuara, memberikan pendapat atau usulan mengenai jenis senam yang ingin dilakukan. Kemudian, memilih secara langsung memilih jenis senam atau gerakan yang akan dilakukan. Kemudian kepemilikan, di situ keterlibatan langsung akan membuat peserta didik merasa memiliki aktivitas senam pagi di sekolah sebagai milik bersama. Selanjutnya, guru PJOK berkolaborasi bersama guru kelas untuk membimbing peserta didik
dalam berlatih jenis senam serta mengembangkan kreativitasnya. Di sini kita akan menentukan metode latihan untuk peserta didik kita, Bapak dan Ibu. Baik itu dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Kemudian guru bersama peserta didik menentukan waktu pelaksanaan aktivitas senam pagi bersama di sekolah. Jadi selama ini kita sudah ada seminggu 3 kali kita melaksanakan senam pagi. Mungkin nanti kita akan berkoordinasi lagi dengan peserta didik. Selanjutnya peserta didik menjadi instruktur kegiatan senam pagi bersama di sekolah. Nah nanti setelah anak-anak tadi kita ngajari senam tadi sesuai dengan yang kita harapkan, nanti anak-anak ini akan ke depan menjadi instruktur. Memang kita pilih orang-orang yang bagus ya Bu RT, jangan lagi kita pilih nama saja. Kemudian selanjutnya kegiatan senam dilakukan 3 kali dalam seminggu dengan jenis senam yang berbeda setiap harinya. Selama ini juga sebenarnya sudah berjalan. Jadi setiap harinya senam kita itu berbeda. Yang terlihat jelas itu biasanya di hari Sabtu. Ibu kepala sekolah kita langsung di depan. Begitu ya Ibu Sembiring. Selanjutnya, program bulanan melakukan aktivitas senam massal yang melibatkan seluruh warga sekolah serta orang tua murid, serta membagikan kupon lucky draw dengan dana partisipasi. Bukan kopi Bu, tapi kupon. Nah jadi di sini sebulan sekali kita buat senam massal. Nah, jadi orang tua pun kita undang, anak-anak ke depan kita buat kupon lucky draw-nya. Dari mana dananya? Dana partisipasi. Lucky draw-nya nggak harus mewah-mewah kan Pak? Jadi hadiahnya bisa hanya kerupuk janji 1 bungkus kan gitu Pak? Nggaknya harus yang mewah-mewah, hanya sebagai penyemangat. Selanjutnya program semester mengadakan lomba senam tingkat sekolah, di mana pada kegiatan akan membentuk kepanitiaan pelaksanaan perlombaan kolaborasi antara guru dan peserta didik. Jadi 1 semester itu kita buat, biasa kita kan ada porakel kita, pekan olahraga kelas. Jadi biasanya antar kelas masing-masing mereka kan Bu, kelas di kelasnya saja. Ini nanti mungkin bisa kita lebih, mungkin kelas tinggi 4, 5, 6 1 kelas, 1, 2, 3 mereka kita buat 1 tingkatan. Jadi kita buat nanti eventnya. Dari mana dananya? Partisipasi juga nanti Bu RT. Aman Bu RT? Aman Pak. Aman. Nanti kalau Ibu Kepala Sekolah membantu kita juga, kita gaskan. Siap. Dengan program aktivitas senam pagi bersama di sekolah yang disusun sedemikian rupa, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi peserta didik. Selain sebagai sarana penghilang kejenuhan, meningkatkan keterampilan motorik, meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh, juga menumbuhkan karakter yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan aksisma dilakukan oleh semua jenjang kelas 1 sampai dengan 6. Hanya saja yang terlibat penuh merupakan kelas tinggi 4, 5, 6. Namun untuk keberlanjutan program ini tentunya keterlibatan kelas rendah juga diperlukan. Guru PJOK dan guru kelas berkontribusi untuk membimbing peserta didik dalam menentukan dan melatih jenis senam yang akan ditampilkan pada saat melaksanakan aktivitas senam pagi bersama di sekolah. Maka dari itu nanti Bapak dan Ibu yang belum buat P5, ya kan, belum dibuat proyeknya, kita ambillah nanti proyek yang berhubungan dengan ini. Apa judulnya Bu Pulungan? Apa temanya Bu Pulungan? Apa Pak? Bangunlah jiwa. Bangunlah jiwa. Raganya, iya. Kita angkat nanti Aksima, tema itu. Pak. Iya, jadi kemarin kita P5 kita di sekolah itu sudah banyak gaya hidup berkelanjutan, kemudian ada juga apa lagi kemarin Bu? Kearifan lokal, dan nanti kita berangkat nih ke olahraga kita nanti nih Bu. Selanjutnya, Iya, ajak kami nanti ya Pak. Iya, kita buat nanti Bu. Selanjutnya orang tua peserta didik dapat dilibatkan dalam aktivitas senam pagi bersama, baik sebagai peserta, narasumber, juri pada perlombaan setiap semester, ataupun bantuan dana swadaya atau partisipatif untuk kupon lucky draw kita. Kemudian pemerintahan desa dapat menyediakan tempat seperti jambur ulos atau aula terbuka. Jadi mana tahu kita mau buat masal tadi, sekali-sekali kita main di losnya kan Bu Sembiring. Iya Pak. Semangat kita di los sana, kita senang. Mantap, Pak. Lanjut, kapasitas yang dimiliki. Jadi kita banyak aset kita Bapak dan Ibu. Pertama, antusiasme warga sekolah yang tinggi terhadap program pengembangan peserta didik.
mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, peserta didik, bahkan pun orang tua peserta didik, semua kita sangat antusias untuk mengembangkan peserta didik. Kemudian hubungan sosial yang baik antara sekolah dan wali murid. Terdapat listrik, wifi, dan pengeras suara. Jadi fasilitas kita termasuk lengkap kalau untuk kegiatan senam ini. Lapangan kita luas. Kemudian kepala desa juga kita bagus komunikasi kita. Ada pula los kita, ada aula kita. Aset ini ya Pak ya? Aset, los kita itu bisa kita buka, kita pakai nanti itu. Kemudian ada pula dana bos. Nah, ada pula dana partisipatif. Lengkaplah semua nanti di sini ya Pak JK. Oke Pak D. Rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh akan dilakukan setiap semester ataupun akhir tahun pembelajaran. Jadi setahun sekali kita evaluasinya, Bu. Itu evaluasi yang di akhir, sama seperti kita program P5 kita, Bu. Apa yang sudah baik dan perlu ditingkatkan pada program yang telah berjalan, melihat dari umpan balik dari seluruh warga sekolah yang terlibat pada aktivitas senam pagi bersama, aksisma, berupa visioner ataupun wawancara. Selanjutnya, kemungkinan tantangan. Mungkin kondisi cuaca yang tidak mendukung. Ini mungkin jadi tantangan kita. Kemudian kurangnya dukungan guru. Ini akan menjadi tantangan apabila gurunya tadi tidak semangat ini URP. Kemudian kurangnya minat murid. Itu dia ya Bu Ting. Siap. Timeline. Jadi jadwal kita mingguan, bulanan, semester. Kalau mingguan itu berarti seminggu 3 kali kita aktivitas senam pagi bersama dengan tema senam yang berbeda setiap harinya. Kemudian bulanan aktivitas senam massal bersama. Kemudian ada kupon lucky draw-nya. Lanjut, program semester kita perlombaan senam tingkat sekolah. Jadi nanti kelas rendah kita lombakan sama kelas rendah. Kelas tinggi nanti kita lombakan sama kelas tinggi. Oke Bapak dan Ibu, demikianlah presentasi dari saya terkait dengan aksisma, Copot. yaitu aktivitas senam pagi bersama. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada sedikit mau dipertanyakan Bu terkait dengan aksisma tadi. Kira-kira bagaimana Bu? Apakah sudah jelas? Itu gerakan senamnya kan tadi Pak Dedi bilang buat senam yang baru ya kan, itu apa kita adopsi yang dari yang sudah ada dengan variasi kan banyak ya senam-senam gitu, atau itu diciptakan sendiri gerakannya? Ya, disinilah mantap sekali Bu, terima kasih atas responnya. Disinilah sebenarnya peran kita nanti. Jadi kan saya menyampaikan sarannya ini, cuman pada saat nanti di finalnya itu adalah keputusan bersama. Apakah nanti senam yang memang sudah ada dulu yang kita ajarkan kepada anak-anak, kemudian nanti akan kita lakukan lagi latihan dengan variasi musik sendiri, gerakan sendiri. Itu adalah kesepakatan kita bersama. Jadi kalau untuk tahap awal, saya rasa nanti supaya berjalan program kita ini, kita menggunakan senam yang memang sudah ada, tapi di mana nanti letak kepemilikan, kemudian tadi suara, itu nanti kita kasih pilihan di anak-anak. Siapkan nanti ada 5 senam. Dia pilih nanti senam mana yang dia suka. Nanti mereka akan berlatih senam tersebut. Kemudian nanti dia juga yang jadi instrukturnya di depan. Seperti itu dia Bu. Iya, apa gitu Pak. Memang sebenarnya sama kayak Pak Dedi bilang, semalam juga saya udah bilang, memang udah jenuh ya. Saya rasa kalau senam tanah kanan saya ini udah berpuluh tahun pula. Memang kita sendiri pun sebenarnya udah bosan, tapi mau nggak mau kita Ada yang baru ada. Iya, iya. Pak Fahrir kamu Iya. ini Pak Fahrir ini lagi ngomong ini. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu. Berarti nanti sepakat kita tentukan senamnya ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita buat sendiri kan, pamannya senamnya kita gerakan kita buat, kan musiknya boleh ya senam tanah, musik karo gitu ya Iya, kan. iya, iya. Terus kita masukkan gerakan senam, itulah yang kita lah yang kan kasih inspirasi kita. Jadi produknya kan di Batam nanti kan Produknya gitu di Bu. Batam, ya, Iya, makanya iya, bisa iya, iya. dipublis kan. Siap, siap. Iya. Jadi mantap, berarti sangat bagus sekali ide Ibu ini Bu. Saya yakin ide Ibu ini cocok sama idenya Bu.
ya ukur ini. Iya pas Pak. Ya. Aku tadi mau bilang gitu tapi nggak tahu mungkin bahasanya. Iya, saya setuju memang. Sedikit ya Pak, ini udah mantap ini. Yang sedikit mau saya tambahkan, ini kan juga nanti kita buat di Jambur. Jadi kalau di Jambur ini bisa juga kita sampaikan sama anak-anak didik kita kapan kita ke situ supaya bagi orang tua yang tidak ada kesibukannya mampir ke sana. Jadi secara tidak langsung mereka misalnya ada kunjungan atau ada pesta, mereka saling cerita, kalau kami di Kalibata ada pula guru itu senam-senam di situ, biar juga kami rasa, kami pun ikut juga serta. Jadi bisa juga itu menjadi tambah, jadi aset kita juga nanti kan dukungan dari orang tua. Siapa tahu mau juga nanti orang tuanya mau gabung. Iya. Jadi misalnya bisa juga orang tua datang ke sekolah, ada lagu permintaan dari mereka. Bagaimana kalau lansia di Kalibata ini dari guru sekali mengajari kami kata Iya. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Iya, tepuk tangannya rame-rame. Oke, saya rasa demikian presentasi dari saya. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.